bincang-bincang lila. Kayaknya kalau kita bicara pelajarannya cukup berat juga ya. Nah, Tapi gini, seseorang itu bisa akan semakin teredukasi, kemudian menjadi open knowledge, kemudian banyak pemahaman kalau dia rajin membaca. waktu saya sekolah dulu nggak diajarkan open knowledge apa sih. Percuma makanya sereal apel. Ya, jadi kita sebagai generasi muda tentu diharapkan, dan ini kan juga amanat undang-undang ya kan, tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan generasi melalui apa? Konteksnya adalah membaca. Nah, ini Literasi kalau sekarang ya. literasi. Bisa. Agak berat bahasanya ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kang Guru. Nah, jadi tapi kalau kita misalnya kita bandingkan nih Kang Guru. Kan Kang Guru udah berapa angkatan ya anak-anak di Lilah ya kan? Kita lihat gimana sih budaya membaca bertumbuh atau berkembang di antara adik-adik kita yang sekarang. Kalau zaman kita nih misalnya banyak banget kan media yang akan membantu ya, kayak untuk anak-anak di kalangan SD sama TK atau playgroup itu zaman kita tuh ada tuh Bobo ya kan. Saya kalau ketemu Bobo sekarang di Langga pasti saya ambil buat SMA gaul. iya benar untuk memberikan motivasi sama itu anak yang di rumah ponaan ya kan. Tapi dia cuma lihat sebentar doang. Oh, dia bilang gitu. Kemudian padahal waktu zaman kita kalau ketemu Bobo itu, saya kalau ketemu Bobo pun saya baca sampai sekarang, seru gitu kan. Nah, untuk anak-anak remaja, kalau ketika saya remaja udah ada aneka, yes, gadis, apa tadi? Jelita. Jelita tuh bukannya majalah pernikahan. Bener kan? Enggak. Sekalinya baca majalah pernikahan. Cita-citanya ternyata mau jadi bapak rumah tangga. Iya kan? Iya, bapak yang soleh. Suami yang soleh ya kan. Nah, sementara di zaman anak-anak sekarang udah minim banget. Coba sebut apa judul? Kalau sekarang kayaknya memang di satu sisi bacaan untuk anak-anak itu banyak yang nggak update lah gitu ya. Mungkin ada komik-komik anak-anak masih ada, cuman mungkin nggak seviral dulu lah. Kalau gitu tuh, kalau dulu kan memang pabriknya Bobo ini mungkin cetaknya mungkin banyak samplarnya lah banget. gitu. Iya, karena sekarang memang agak susah ditunggu gitu, ada kan? Yang kalau orang yang rajin-rajin beli itu kan mereka nunggu edisinya. Betul. Sekarang edisi 20, minggu depan edisi 21 memang ditungguin gitu. Betul. Dan malah ada yang berlangganan PO. gitu. Ya dulu Papi itu berlangganan Bobo dulu. Siapa? Papi. Iya. Padahal saya kenal Bobo itu ke pasar loh, itu numpang baca. Padahal di rumah manggil Abah. Papi. Ada gitu lah. Adanya kalau dulu Mukidin saya. Papi nggak mungkin kakinya hitam. Tapi jangan sedih Kang Guru. Hitam itu melambangkan kesucian. Oh, Masya Allah, baru kali ini. Hitam suci, bukannya putih. Hajar Aswad itu hitam. Iya. Tapi Hajar Aswad kan untuk dicium kan. Itu nggak sanggup ciumnya. Kayaknya gitu. Kalau dulu mungkin nggak banyak pilihan orang tua. Itu dulu putih karena banyak dosa. Bukan dosa yang di atas udah mulai gemuk. Berarti udah mulai digugurkan Lagi makan dosa-dosanya. tanah. Makan ikan sebuah buku. Astagfirullah. Besok kita podcast in memory ya. Jangan. Jangan apa. Ucap aku doa. Jangan panjang umur, bahagia dunia akhirat. Jangan sampai disemas-semas lagi. Ya kalau dulu itu kan artinya nggak banyak pilihan lah orang tua ya kan. Pasti mereka pengennya anak-anaknya itu daripada keluyuran atau kemana-mana itu mereka belikan mainan atau bacaan yang bikin anaknya betah di rumah gitu. Kalau sekarang anak-anak itu udah banyak, mereka bisa menemukan sendiri di HP itu ada game, ada tontonan video-video kayak YouTube atau apa, medsos lagi gitu. Cerita-cerita berseri juga ada di situ. Jadi mereka di situ Ada ya? kan
Ada. Cuman kayak di YouTube kan memang ada unyil juga di YouTube, ada tontonan anak-anak. Iya, oke. Tapi karena di YouTube tuh apa istilahnya random ya. Random. Yang banyak situ ada yang dewasanya Main juga, juga. bahaya. Iya, rata-rata anak-anak milihnya memang yang nggak sesuai dengan umur mereka gitu. Oke. Susah ngarahinnya. Oke, baik, berarti memang kalau secara tidak langsung kita lihat budaya membaca buku secara konvensional itu tidak Iya. semasif ketika zaman Kang Guru ya kan? Karena aku kan masih 22, jadi aku masih remaja. Mungkin kelebihan buku dibandingkan handphone, mungkin kalau orang saya coba pikiran juga, ngapain sih disuruh beli buku atau baca buku, di HP semuanya ada, kita pengen tahu sejarah ketik di Google ada. Mungkin bedanya gitu, ketika kita menggunakan media handphone atau internet, niatnya sih membuka sejarah, Habis itu? nanti ada yang muncul yang iklan macam-macam Lebih menarik lagi. Jadi akhirnya nggak kesampaian Distract. gitu. Iya. Benar. Jadi Betul kalau sekali. ini kan beli buku memang isinya sesuai yang kita harapkan, fokus. Jadi kita bisa Lebih fokus. aman ya. Iya, itu karena kita melihat sejarah tentang perang gitu kan, buka di YouTube. Itu kita nonton beberapa menit, yang pilihan muncul di bawahnya kan ada lagi tuh. Iya. Film malahan atau apa gitu, video-video yang lain. Akhirnya nggak fokus. Belum selesai nonton, Udah keklik yang lain, tergoda untuk Kayaknya membuka yang judul lain. yang bawah tuh wah dibully sampai ngompol. Itu kayaknya ada YouTube apa gitu ya. Iya, Luar biasa memang. Dikira tukang Iya. sapu, ternyata owner. gitu. Oh, Iya. honor naik. Padahal kita kan pengennya lihat sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran. Iya betul. Jadi artinya gini, kalau memang selain secara fisik handphone walaupun dia lengkap kita bisa searching via Google, selain ada iklan-iklan yang bisa membuat fokus kita ke distract, tetapi juga untuk secara kesehatan juga tidak dianjurkan untuk membacanya dalam Waktu yang lama. ya kan? Karena kalau nggak tahu ya kalau yang lain, kalau saya juga kalau ngebaca lama di sini fokus buyar, udah segitu nanti mata perih kan? Atau nggak ada yang ada lagi? Itu baca WA ya. Iya. Kalau baca transferan masuk nggak? Ya. Sama kayak anak kita sekarang, anak-anak mamanya bilang coba buka WA grup sekolah, ada PR nggak di sana? Baik Ma katanya gitu kan, diambil HP mamanya, dia pergi 15 menit ada Dia udah PR di Kak, tunggu Ma. Toto ada di YouTube. Ada Kak, tunggu Ma. Kami lihat lupa lagi nonton YouTube. Memang. Seringnya kayak gitu, akhirnya nggak fokus gitu. Betul, itu fenomena. Ini sangat berasa sekali ketika waktu COVID Iya. menyerang masuk ke Padang, di mana anak-anak itu kontan secara otomatis langsung sekolahnya online ya, online semua tugas, semua proses belajar melalui handphone. Nah, yang ada orang tua yang bertanduk karena disuruh belajar, tahu-tahu udah 2 jam satu materi berlebih, yang tugas gak selesai karena udah melipir ke YouTube. Ya benar kan? Nah artinya bukannya satu sisi memang ponsel bisa membantu untuk proses belajar mengajar sebetulnya, karena banyak hal yang bisa kita searching di sini. Tapi godaannya juga luar biasa besar sehingga anak-anak fokus atau goalnya tadi nggak bisa tercapai, dan itu juga terjadi sama kita kan. Kita pun misalnya mencari sesuatu, katakanlah untuk bahan ajar gitu, tapi karena adanya iklan-iklan yang bermunculan bisa ke distract karena ngeklik iklan-iklan, apalagi ada Shopee gratis 12 ongkir gratis ya kan. Nah inilah salah satu buruknya ada zaman sekarang, karena dibantu atau disupport oleh teknologi. Ternyata teknologi itu selain memudahkan ada juga mudaratnya gitu. Iya. Tanya dulu sama si Kenza, tugas-tugas sekolahnya ada HP nggak dari sekolahnya? Pasti, apalagi zaman sekarang pasti ada. Terus yang kayak kami alami itu ketika mau belajar daring tapi tergoda untuk yang lain-lain ada? Insya Allah saya bisa Ada. membatasi itu. Oh ya Allah. Ini dari tadi pencitraan terus deh. Mukanya mengesan Enggak, ya. kita kayaknya kita bukan. Maksudnya tunggu dulu Pak. Membatasi yang
belajarnya. Sabar. Nah kayak kita juga yang lucu. Ketika orang positif kita heran gitu. Wah, separah itu kan anak sekarang gitu. Positif gaji heran. Aneh kan? Karena yang ngomongin gak cocok. Ternyata Saya batasi yang belajarnya. Iklannya yang saya lihat. membatasi iklannya dan sampingannya Dan gitu ya. sampingnya itu yang Iya, saya iya, lebih iya. dominankan. Jerawat kamu ngeselin ya. Mau tak pencet. Oke, baik. Nah, kalau tadi guru juga ini pastinya akan sangat membantu, sangat juga mempengaruhi background ataupun basic seorang siswa, gimana seorang guru, figur seorang guru bisa kayak tadi Kang Guru tiba-tiba bisa loh Kang Guru senang matematika, ternyata disupport oleh style Apel. gurunya bukan apel. Batang durian nih. Batang durian makan apel itu kan. Support. Ternyata karena gurunya senang mampu memberikan stimulus sehingga senang matematika ya kan. Banyak makan sereal. Aduh ya Allah. Tapi jangan kelebihan makan sereal itu menyebabkan kaki hitam. Berdosa. Nah, kita coba sekarang kita bahas guru-guru yang berkesan dengan stylenya oleh teman-teman semua. Kalau Cila, teacher mana yang menjadi teacher selain tadi disebut jangan satu lah teacher Lia mulu bisa gitu ya kan. Selain teacher Lia, siapa teacher Yang favorit sekolah. atau yang berkesan atau yang ditakuti? Ayo lo. Nggak Ini ada. takut. Alhamdulillah di sekolah aku nggak ada yang ditakuti. Iya. Tapi ada satu guru yang aku suka, penyayang, senyum, penyayang. Itu namanya Ustadz. Teacher Kenza. Oh, teacher Namanya Kenza. Kenza. Mana tahu. Apa itu? Ustadz Roy, jadi Iya, penyayang. dia itu rajin senyum. Ustadz Roy itu ngajar apa? PAI. PA. Oh, Masya Allah, itu cerminan ya. Alhamdulillah. Adem ya. Adem. Sehingga aku kayak gini di kelas. Oh, gitu. Adem. Karena saking ademnya, Iya. kamu tertidur. Ya Allah, luar biasa. Apa yang disampaikannya itu menyentuh kalbu aku. Langsung kamu tertidur. Iya. Terus nanti pulangnya kamu bisa. Dibangunin. Kalau Yasir gimana? Ada. Kalau Yasir, Ada namanya Ustadz Kabir. Kabir. Ustadz Kabir itu Bisa kabur kita. bukan itu nggak bisa kabur karena ngeri. Udah dipici itu. Sampai hijau. Bici itu apa bici? Cubit. Cubit. Ada lagi dipiu. Itu bahasa apa ya? Dipiu itu bahasa Prancis. Prancis ya. Yuh ya. Piu. burung piu ya. Puyuh. Di sekolahku mana boleh piunisme dan picinisme itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Alhamdulillah. Kan dulu. Ternyata teacher di Lillah, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Benar-benar. Dia Pak Kabirnya gimana? Ustadz Kabir. Oh, Ustadz Kabir, ya. Dia memang karena posisinya pun paling tinggi di pesantren Iya. kan. Jadi berkarismatik. Oh, tapi tukang piu. Iya. Dia nggak main gini tapi main gini. Wih. Itu disertai. Ada satu lagi guru bahasa Indonesia namanya Ibu Luli. Oh itu Kamu nanti dicariin di sini loh. nggak apa-apa jauh. Itu kalau kita nggak buat PR ininya yang ditangkap. Dipiu berarti. Oh, copot nggak? dulu ingat gara-gara nggak buat belajar buat surat kan, ya kan nggak buat, ditarik. Nangis. Enggak lah. Kalau saya sih sama guru tuh semuanya menyenangkan ya. Ini flexing ya, pencitraan. Kalau yang berkesan tuh dulu ada salah satu guru. Kalau dulu kan guru-guru tuh sama kayak anak-anaknya pun belum pakai hijab, masih rata-rata rambutnya Si ketombean ribu ya. ya. Jadi ibu ini suka kalau ngajar tuh suka apa di Pelintir-pelintir. tarik Itu ibu guru atau Lagi ke Padlo, ya? masak? iya mungkin
Dan setelah saya berkeluarga baru tahu manfaatnya menghilangkan stres rupanya. Berarti guru itu tertekan menghadapi Anda. Enak ternyata gitu. Jadi ibu itu selalu tuh, coba kerjakan nomor sekian. Iya. Hampir setiap ngajar gitu. Itu rambut ibunya Tapi ibunya masih banyak. cara ngajarnya Sudah bagus. mulai terurut satu-satu. Iya, soalnya dicabut-cabut gitu. Kalau dia menerangkan di depan itu di papan tulis, kalau dia udah duduk pasti orang bilang alah mulai stres tuh mas. Ini ya duduk, ya buka buku, nggak ngerti kan. Dikirain ibunya itu duduk karena udah nggak ada lagi rambut yang mau cabut. Sebentar, Ibu sebentar. rambutnya tebal. Kalau yang dihadapi oleh ibu tuh kayak beliau semua ya, kebayang kan stresnya. Jadi daripada beliau tuh sakit, mending dia cabut-cabutin. Daripada menjambak kami. Berarti dia menyakiti diri sendiri. Ketabahan ibu tuh luar biasa ya. Iya. Kalau zaman Kak Fitros, nah jadi sekolah kami kan sekolah favorit. Oh iyalah sampai tujuh. Meskipun guru-guru kami itu pastinya juga guru-guru yang terfavorit, tetapi ada kesan-kesan yang ditangkap oleh siswa itu yang menjadi sebuah identitas bagi guru-guru. Nah, istimewanya beliau-beliau itu kan udah tahu kita beri gelar masing-masing, tapi nggak marah loh. Sampai yang generasi sekarang juga ketika diberikan gelar itu, beliau udah tahu kalau beliau digelar itu sama. Berarti nggak marah. Nggak marah. Coba sebutkan gelar-gelar. Ayo Kak Fitros kan nggak marah. Takut. Kan bapak ibunya nggak marah. Nanti Ayo Kak dia Fitros. diperjelas. Ya, ada namanya. Ada Ibu Yanda, ya kan? Ibu Yanda itu ibunya cantik, langsing, lemah lembut kalau ngajarin. Tapi dalam setiap mengajar itu, dalam satu paparan yang beliau jelaskan, itu kami hitung yandanya berapa. Ya enggak? Jadi kalau beliau ini Yanda. anak-anak, jadi gini, ketika kita bisa berbicara masalah satu hal, ya enggak? Nah, jadi itu dalam Kalau sekarang jawaban anak-anak udah beda. Emang. Apa sih maksudnya? dia yang Iya, enggak. nah, anak yang jawab. Kalau ibunya jadi gitu, berarti kalau gurunya nyaut, anak siswanya nyaut gitu. Terus sebentar. Emang. Dia memang ini ya, apa Ngeselin. namanya? Ngeselin. Pantes ibunya suka jambat-jambat rambut kayak gitu. Tadi aku bilang ya kan. Iya. Jadi ibunya bilang dalam mengajar itu bisa ada sampai 100 kali Anda. Ada pernah satu kali kami Sama. sama-sama ngitung nih. Sama-sama gitu. Sama-sama dalam 107 sama hitungannya. Paling-paling meleset satu. Itu ciri khas orang kali ya. Dulu Ya. saya punya guru yang itu kami sampai itu. Ya, Saking seringnya. Ya, saking Yang banyak seringnya tuh sampai itu. Nah kemudian, nah itu Ibu Yanda. Terus ada lagi Bapak guru galak, tapi beliau juga satu sisi favorit. Ketika di luar beliau tuh bapak guru yang bisa banget untuk diajak berdiskusi, seru dan selalu menerima siswanya kalau datang ke rumah ataupun konsultasi gitu. Tapi kalau di sekolah galaknya luar biasa. Tuh Pak produser kita juga korban. Hasil didikan Iya, beliau. dikejar-kejar sama roll kayu yang panjang. Itu susah mengelak kita memang. Jadi kalau misalnya ada yang datang terlambat atau yang ketahuan cabut, ya baru kita beberapa langkah mau kabur, rollnya sudah menjangkau kita dulu. Aduh. Gelarnya Gelarnya. Nama Langsung Langsung. gelarnya. Ada gelarnya nggak ya? Nggak Ya, kita ada. bicara nama gelar bapak, tadi. nama bapaknya. Yo, dari tadi kita Jadi nungguin gini, gelar. nama beliau tuh kan sebetulnya Gelarnya SPD ya? Erwin, tapi dipanggilnya diplesetin bahasa Minang Pak Rawin gitu. Tapi yang terkenal sama roll panjang itu fenomenal. Ibu yayasan juga sering digertak sama digertak aja, tapi yang beliau juga lah yang akan menjadi algojo yang akan membuat rambut para cowok-cowok menjadi cungak-cungak. Setelah upacara gabungan, ada yang tertawa korban. Sering rambut udah keren-keren kayak Jimmy Lim, ya kan? Belah tengah, ya. Limin O. Limin. Kimilin ini siapa? Ini Andi Lau. Meteor Garden. Ya, Meteor Garden nggak ada ya rambutnya kayak gitu, nggak ada. FC. Itu kan FC itu rambutnya panjang. Kalau Jimmy Lim itu yang
di sininya tuh Oh, aku begini. Andika berarti. Tambah dukun. Alam Mbah Dukun. Andika kangen Ben. Bang tampan. Bang tampan. Kayak gitu ya rambutnya. Benar. Nah, tiba-tiba pulang-pulang ya sudah cungak kiri dan kanan. Kadang-kadang Cungak. dibikin di sini cungaknya, kemudian di sini Tadi cungak. piwah sekarang Biar kita spiral. Spiral. Fit, ngomongin apa gelar untuk guru, jangan-jangan kita juga ada gelar dari Lenan. Saya yakin kamu gelarnya apa? Ustaz Maulana. Maulana. mirip Ustaz Maulana. Oh gitu. Jamaah. Coba Kang Guru. Jamaah. Oh, jamaah. Kang Guru. Ya, tapi itu kan bukan gelar dari anak. Versi gelap. Kamu harus body shaming. luar biasa. Yeay, tepuk tangan. Tapi memang kalau ngobrolin masalah guru itu, wah itu luar biasa semangat dan Kita hormat ya, hormat. Karena guru-guru lah, jasa guru-guru lah, Kang Guru bisa jadi seperti ini. Yang Guru olahraga. tempo jadi selebgram, tempo jadi kepala sekolah, ya kan? Dan Kenza Cita-cita yang jadi tercapai. teacher, PJ Olahraga. sesuai dengan cita-cita. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, ya kan? Kak Fitros bisa seperti ini. Aku ini apa ya? Ya pokoknya gitu deh ya. Dan itu semua pasti besar sekali peran guru yang sudah membekali kita dari kecil, memasukkan hal-hal baik di pikiran alam bawah sadar kita sehingga menjadi pijakan bagi kita dalam berkegiatan dan menjalani kehidupan yang keras ini. Masya Allah, tabarakallah. Tadi siapa yang belum ditanyain ya, guru? Kenza. Kamu- Banyak ini. Kamu banyak. Gak ada. Banyak juga ada. Kamu satu SMP kita? Bisa. Aduh, ya Allah. SMP. Tet. SMP 7 ya, SMP 7. SMP. Nah, harusnya kita punya kesamaan persepsi dong. Ya ya. Kita cerita dong, siapa guru-guru yang berkesan buat kamu? Kamu ceritain dong guru-guru yang lucu dan unik, punya nama-nama yang atau cara mengajarnya. Nama-nama yang tadi nggak sanggup disebut. Ya. Pancing. Ya. Kamu memang pakar dalam kerusuhan. Yang itu. Iya, lanjutkan oleh Iya. juniornya kan. Nah, Apa tuh? yang pertama, guru yang paling wangi. Wangi. Betulan wangi. Ibu-ibu. Serius ini versi serius. Ibu-ibu. Harum, wangi. Namanya Ibu Novita kalau nggak salah. Cie, Vita. Gelarnya? Bahasa Indonesia. Gelarnya? Itu dari pagi sampai Paling siang. wangi. Paginya Tetap stabil. wangi, stabil. Tidak ada pengurangan dalam wanginya. Masya Berapa derajat Celcius wanginya? Itu luar biasa Ibu tuh. Namanya Boleh dong kita undang ke sini ya. Ada gelarnya? Enggak ada gelarnya sih memang. Nggak ada Ibu. gelarnya. Itu Oke. paling wangi Itu kesannya dan ya. baik. Bahasa Indonesia. Bahasa Sehingga Indonesia. kamu sekarang bisa menjadi seorang manusia yang bertata bahasanya baik ya. Alhamdulillah. Tapi wanginya kok Berkah, nggak Ibu. nular. Masya Allah. Nah itu yang perlu kita undang ibu tuh ya. Ya boleh. Apa sih terus apa yang- lanjut. Terus Ini mulai itu bagus-bagus yang aja yang wangi. Kemudian Yang bau ada nggak? jangan. Selain Ibu tuh bau. Jadi terlalu tek ibunya ya. Bercanda. Oke. Untung udah tamat. Bercanda. Kemudian yang paling killer Wah. itu ada Bapak Arman. Sekarang Bapak itu Kabit ya? ya. Maaf Itu Pak, ya. Aduh. anggota saya Pak. Nggak, tapi memang Bapak itu disiplin Bapak itu loh. killer, Itu guru aku tegas. juga. Iya, betul. Memang disiplin Bapak itu. Kemudian Jangan ada satu gila lah tegas. rasanya, Bapak tuh tegas. Oh, enggak jadi killer, Pak. Pak Arman orangnya baik. Iya, memang Bapak itu disiplin. Memang baik, cuman Artinya namanya sama murid
wajar. Murid kayak gini Kalau aja kan. untuk ketegasan Muridnya beliau, kayak teman-teman saya. ketegasannya beliau nggak bisa Langsung diajak, langsung nggak dia bisa udah ditawar-tawar ya. Memang nggak bisa. Sudah ditawar. terlanjur sebut nama gelar. Kalau gelar nggak ada bapak itu. Oke. Tapi memang Aman, Pak. jadi Saya sembunyikan. artinya pada saat zamannya Kenza, bapak itu salah satu guru yang diwaspadai ya, Weh. karena takut dong bikin masalah ya kan, karena beliau memang orangnya tegas, yes no no. Bapak itu berdiri aja nggak duduk. Berantem yuk. Berdiri ya nggak duduk. Oke, terus Terus satu lagi. kalau bapak tuh marah, dia nggak senyum. Ayo. Kemudian satu lagi saingan bapak tuh. saingan maksudnya saingan Disiplinnya gitu, saingan tegasnya. dalam ketegasannya itu namanya Pak SS. Sudah saya. Kabit. Aku pikir screenshot. Yang dia sebut semua ya Allah. Lo dinas tuh. Semua nanti ibu ya ampun. Ini sekolah. Tadi saya di briefing emang serius. Kabit juga. Bapak kabit. Langsung keder. Itu buktinya kalau SMP 7 SMP7 memang berkualitas. Semuanya kepake Memang di dinas. memang bapak itu memang luar biasa. Bapak dua ini memang luar biasa. Kan terbukti kan orang-orang tegas dan disiplin itu. Ketegasannya luar biasa. Yes. Sama dengan kayak Pak Arman tadi, dia berdiri. Tidak duduk. Memang takut orang memang. Kalau dia Bapak. berdiri. Kayaknya yang dia sebutkan itu petinggi-petinggi soalnya. Iya. Saya baru tahu. Nggak dijebakan ke saya nggak? Nah, ini Bapak Hen. Kemudian PJOK. Bisikan dulu, bisikan dulu. Namanya Bapak Muskan. Oke. Gelarnya aman, Pak. Kalau zaman aku Gelarnya Mustang. 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 Iya. Kenapa dikasih itu? Dari nama. Namanya jadi plesetin. Keren kok. Dan memang beliau dulu itu zaman kami itu karakternya menggagah. Beliau gagah dan semua berenang dan cabang olahraga beliau sangat kuasai, badannya Mustang itu juga kan cool gagah. ya, apa ya? Mas. Jadi Mas. Konotasinya bagus. Mustang bagus. Betul. Nama Mustang. Mustang itu sebenarnya diambil dari nama kuda, jenis Iya, kuda. kuda. Mustang. Oh iya. Atau itu bukannya merek kendaraan? Iya benar. Mobil. Banteng. Oke. Itu aja sih yang paling berkesan. Terus yang lain? Ada Kayaknya lagi? penyoka ada lagi deh. Ada lagi. Ada lagi, tapi- Mancing-mancing. Langsung tit ya, Om. Bapak apa itu? Itu PJOK lagi. Merek itu. Pokoknya Lagi lighting. oh iya benar. Benar. Udah lanjut. Kemudian Itu yang paling berkesan. paling berkesan. Luar Kalau biasa. yang kecenderungan guru-guru dalam mengajar, kebiasaan-kebiasaan yang teramati, apalagi? Apa lagi ya? Itu sih Bapak Safrizal Syair itu tipe belajarnya tidak menerangkan, Tapi diskusi. tapi Menjelaskan. Enggak, ini serius. Ini serius. Emang luar biasa. Iya lama sekali dia Ya, baik. berpikir. Takut. Nah, memang Arman, Bapak itu Bapak memang SS semua baik. memang luar biasa. Kalau Bapak Arman itu dulu guru TIK. Kalau Bapak SS itu guru sejarah. Kalau Bapak Dia yang suka sejarah. Bapak- Karena dia suka kenal. Bapak SS itu tipenya setiap masuk anak-anak disuruh menceritakan apa yang dibacanya dalam. Jadi sebelum kita Masuk ke masuk mata itu pelajaran. malamnya itu kita sudah wajib Suruh baca. belajar. Oh, literasinya keren. Nah, jadi pada saat Bapak takut Pak. Jadi pada saat masuk itu kita sudah harus apa yang kamu baca dan pahami semalam tentang materi ini. Oke. Kalau Berarti- tidak ini apa? ini Oh iya, saya juga langganan dulu. Oh, Ini kita apa ini? ini cabut uban. Tarik. ini luar biasa ini Bapak tuh tarik. Sampai naik ya. Tariknya tarik sayang gitu. Oh, cari saya. Oh, enggak. Direnggut. Direnggut paksa. Kalau anak cowok dulu memang ini yang sering. Terus ini terus dicoret.
Oh, kalau di checklist mah biasa. Aku juga nggak pernah, tapi temenku sering. Aku kan student. Waktu saya SMP itu wakil kepala sekolah saya itu memang terkenal killer. Siapa namanya, Pak? Udah meninggal ya. Oh iya. Pak Santar namanya. Jadi dia tuh kalau sama anak cowok emang suka nari ini. Jadi waktu itu kami terlambat, kebetulan ada teman saya ini baru botakin rambut betul-betul licin, nggak ada rambutnya. Jadi ketika dipanggil ke kantor dia ketawa. Dia nggak ditanya. Apa yang kencang nih sampai dalam dia yang paling marah saya. Memang dibukulin. Sampai keluar bunyinya ada apa bapak itu tersinggung. Kamu kira dengan tidak ada rambut kamu hebat. Bunyinya merah keluar di situ. Kang Guru, mungkin kata bapaknya, kamu pikir dengan nggak ada rambut saya nggak bisa, yang penting ada niat dan kemauan. Jadi, satu lagi juga saya berkesan waktu SMP saya juga kena pukul lah ya sama guru. Mungkin saat itu saya polos waktu Bisa gitu ya, anak yang juara 3 besar digebukin guru gitu katanya. Ya waktu itu masih siswa baru di SMP. Bapak tuh memang udah cukup tua, rambutnya putih semua. Jadi saya sebelum saya masuk SMP rumahnya dekat pasar. Jadi saya nggak tahu kalau bapak itu guru. Sering saya kalau ke pasar ketemu bapak itu, saya panggil tua gitu. Jadi ternyata dia guru. Pas dia ngajarnya TIK juga kalau nggak salah. Asal dia ngasih pertanyaan, ya tua. Jadi bapak ini merasa dibully gitu karena dia apa itu. Langsung saya diseret ke kantor, marahin tua mau dikol masih taruh dengan lampang aja. Saya kalau tuh ada tuh. Jadi saya nggak nyangka, saya minta maaf pun bapak itu masih kesal gitu. Karena dia merasa saya Memang membuli. mukanya Kang Guru kan memang kesel. Aduh. Apa? Anaknya cantik banget. Si sempat aja. Bu Era nanti nontonnya. Enggak ada anaknya itu satu angkatan sama saya. Iya, justru itu kami curiga kan. Enggak ada. Aduh, kalau misalnya kita berbicara masalah guru dan gimana kesan-kesan kita di waktu sekolah, pastinya punya pengalaman sendiri-sendiri yang juga seru. Nah, kalau waktu zamannya Kak Fitros, itu waktu di SMA, guru-guru kami itu jahil-jahil juga. Nah, salah satu guru itu tadi, wakase kami yang pakai rol panjang, dia sudah mengenali bukan di SMA 2. Beliau sudah mengenali karakter siswanya kami, kenakalan-kenakalan dari anak-anak cowok tuh biasanya. Nah, jadi dia sudah tahu di mana tempat biasanya mereka melarikan diri. Terus nanti kalau mau kabur lewat mana? Itu Pak produser Itu langsung katanya ketawa. baterai kamera 16%. Nanti kita suruh ulang lagi closingnya loh. Ulang lagi. Nah, jadi satu kali kan beliau sudah mensurvei nih gimana tindak tanduk dari para siswa, utamanya anak-anak laki-laki nih. Jadi satu kali mereka sudah berniat telat nih pergi sekolah, ya kan? Jadi pintu semua udah ditutup. Mereka mau manjat pagar, ya kan? Manjat pagar sudah mengendap-endap. Bapak tuh awalnya tidak nampak di mana-mana. Dan ketika anak-anak cowok itu manjat, terus mau turun ke belakang, udah nongol beliau di situ. Putih yang seperti Kang Guru ini tiba-tiba kulitnya berubah warna menjadi putih. Kakinya bisa jadi putih juga. Bayangkan ya kan. Bapak sambil ngerokok dulu kamu. Hati-hati nak, katanya hati-hati nak. Tidak terdeteksi di mana-mana. Mereka merasa nyaman kan? Tasnya udah dilempar duluan, udah sampai di balik. Dia selamatkan. Iya, untuk dipanggilnya penjaga sekolah, Pak, tolong amanan tas. Udah aman tas kan? Terus dia manjat, cendereng manjat. Turun jamaah nih, udah mau balik kan kaki dulu ke bawah, terus mereka membelakangi sekolah dan menghadap pagar kan. Nggak tahu dari mana ini bapak nih punya ilmu kanuragan yang bisa menghilang dan muncul tiba-tiba kanuragan. Ketahuan nonton Angling Dharma. Ada translate. harus kita harus memperkaya wawasan. Mari Kan? terima. Siapa itu? Kalau cuma tiba-tiba si Pak Rawin itu sudah berdiri, itu sambil ngerokok-rokok. Nah, mereka sudah berhasil memijak bumi. Pas balik
Gempa. Serasa gempa. Langsung gemetaran dong, Iya. bergetar seluruh badan. Mereka ada berlima waktu itu. Saya ada disertai bunyi-bunyi nggak? Pumpang. belum waktu itu. Habis itu mereka digiring, ya kan. Nah, beliau tidak main kekerasan, tidak tampol-tampol, tapi habis itu Terbit siksaannya juga. Nah, biasanya kan kalau di Ada ayat TV kan di bawah. layarnya gelap hitam tapi bunyinya Ya, bunyinya muncul. bang. Itu komik dan film si ini ya, Dona Bebek. Tepuk tangan. Seru ya. Jadi mungkin banyak cerita kita tentang kejahilan. Memang sih Kisah-kisah. kesannya kita di sini menceritakannya itu happy atau apa, tapi sebenarnya Waktu dialamin, ya dialami nggak sakit. seperti itu. Jadi bagi adik-adik yang nonton, para pelajar, Jangan ditiru. Ya, jangan dikira oh enak juga ya kalau kita nakal nanti jadi kenangan indah. Enggak juga seperti itu gitu. Jadi Yang nakal bukan aku, Anda. Iya. yang diingat orang pasti tentunya yang lebih baik. Baik Iya. dong, iya, Tapi iya. artinya ketika kamu dimarahin oleh guru atau ada gurunya yang killer atau apa, itu jangan dimasukin ke hati, jangan terlalu didendamin lah gitu. Artinya, wah awas besok udah besar saya tunggu gitu. Tak perlu, karena mereka tujuannya pasti baik, guru-guru itu. Dan kalian akan merindukan juga lah kesangar-kesangaran guru-guru. Iya, karena sekarang udah jadi guru udah berasa. Betul sekali. Dan salah satu yang akan membuat kita sukses itu 90% kontribusi untuk menjadikan kita seorang yang sukses bukan hanya kecerdasan Kang Guru, tetapi juga karakter. Kalau orang yang dendaman berarti karakternya nggak Ya, ini bagus. didikan Pak Arman sama PSS. Aku pikir tadi ini contoh yang dendaman. Oh, bukan. Makasih ya, Pak ya. Ada intimidasi kan? Artinya teman-teman kita sudah berbicara banyak hal, kita compare antara bagaimana sih kehidupan kita zaman sekolah kekunuan dengan anak-anak yang kekinian, ternyata nggak bisa disamain. Berarti mom and dad, Lila Lover semua di rumah juga nggak bisa maksain mereka dengan budaya kita seperti dulu. Mungkin kita harus ikut, ya kan? Kita harus menyesuaikan pola-pola yang sudah menjadi acuan untuk kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Kita harus masuk ke dalam karakter mereka kekinian supaya terkoneksi. Setiap masa ada orangnya ya. Setiap masa ada orangnya, setiap Setiap orang orang ada ada masanya. masanya. Itu kamu tiba-tiba sangat tua sekali ya. Biar ada value-nya. Oh, value. Ngomongnya berat value gitu. Benar-benar itu betul sekali. Dan satu juga mungkin kita harus maka didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu ya. Aku belajar semenjak temenan sama santri, masya Allah, tabarakallah. Jadi, Satu lagi. waspadalah. Oke, baik, mom semua, Lila Lovers, semoga diskusi kita, ngobrol bareng kita pada hari ini bisa punya value tersendiri, bisa menyesuaikan konteks bagaimana supaya tujuan kita menjadi seorang pendidik dan orang tua bisa masuk kepada anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Jadi tidak memaksakan sesuai pada zaman kita ya. Dan semoga anak-anak kita bertumbuh menjadi generasi gemilang, generasi muslim yang gemilang, yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Saya Fitros. Saya Kang Guru. Cila. Sampai ketemu lagi dalam Bincang-Bincang Lila episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat bijak sini. Kaki lah membana. Kenapa kamu jadi ikutan joget? Silakan. Nyoba pula. Mangal orang gae. Pinggang. Kepinggang lo.